Tachihao, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita pada video pembelajaran pada pagi hari ini, tematik, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 2 sampai 4, Bupena 3B, halaman 53 sampai 60. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan muatan bahasa Indonesia. Perhatikan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Nah, jadi nanti Lause akan membacakan teks dan kalian akan menemukan informasi dari teks yang Lause bacakan itu. Nah, sebuah teks mengandung informasi. Sebuah informasi didapatkan dengan membaca teks dengan seksama. Nah, selain dengan membaca, kita juga dapat menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Selain itu, kita dapat mencatat hal-hal penting. Kita akan menggunakan kosakata baku dan menyusun kalimat yang benar dengan menuliskan kembali informasi yang kita dengar. Oke, kita akan langsung mengerjakan Ayo Berlatih Bupena 3B di halaman 54. Simaklah teks yang dibacakan oleh gurumu. Oke, ini teksnya. Judulnya, Agar-agar si manis yang menyehatkan. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Lalu, bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Nah, agar-agar itu terbuat dari rumput laut. Agar-agar itu awalnya dijual dalam bentuk bubur yang dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Nah, kita harus hati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Karena ketika cairan agar yang mengenai tubuhmu secara langsung akan mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Jadi, cairannya tadi kita letakkan di wadah dan lama-kelamaan dia akan membeku. Nah, cairan tersebut akan mengeras hingga menjadi benda padat. Oke. Lanjutannya, sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Oke, sekarang tuliskan informasi pokok dari teks yang telah kalian simak di kertas. Di atas ya, maksud Lause yang sudah Lause bacakan tadi. Nah, jika kalian masih belum mendapatkan informasinya, silahkan ulang lagi teks yang Lause bacakan tadi. Oke. Jadi, ada 3 poin pokok informasinya. Kita langsung ya. Yang pertama, proses membeku dapat ditemukan dalam kegiatan pembuatan agar-agar yang terbuat dari rumput laut. Lalu yang kedua, awalnya agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Karena ketika cairan agar mengenai tubuhmu secara langsung akan mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Dan yang terakhir, sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Nah, jadi pokok-pokok informasi 3 inilah yang penting yang terdapat pada teks yang Lause bacakan. Oke? Sekarang kita lanjut ke menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Oke, ini masih sama ya. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari suatu teks. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya sesuai kebutuhan kita. Jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar.
Oke, ayo berlatih Bu Pena 3B halaman 56. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu tuliskan pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks pada kolom yang tersedia. Oke, jadi Lausa akan menampilkan teks ini. Lausa tetap akan bacakan, tetapi kalian juga bisa ikut membaca pada teks kali ini. Oke, Batako yang kuat. Perubahan wujud benda, salah satunya adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang proses pengolahannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah secara dibakar, maka batako dijemur. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Semen dan pasir kasar dicampur air dan dicetak. Setelah itu, cetakan batako yang basah dijemur sampai kering. Lanjutannya, batako yang dijemur akan menjadi kering. Kemana air dalam batako pergi? Nah, kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Ingat nggak? Tadi kan dia dijemur ya. Nah, air dalam batako sedikit demi sedikit menghilang sehingga menjadikan batako menjadi benda yang keras. Batako yang telah kering digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya ini ada di teks yang Lausa bacakan tadi ya. Oke, Lausa akan membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengolah batako? Batako diolah dengan cara dijemur. Kedua, apa bahan yang digunakan dalam pembuatan batako? Jawabannya, batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Dan yang terakhir, pertanyaannya, kemana air dalam batako pergi? Jawabannya, kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air dalam batako sedikit demi sedikit menghilang sehingga menjadikan batako benda yang keras. Batako yang telah kering digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Mudah kan? Ini mudah. Oke, sekarang kita lanjut menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Oke, teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Untuk mengetahui kata-kata baku dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke, ayo berlatih Bu Pena 3B halaman 59. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Oke. Mengembun. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari, kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun itu basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalaman mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 1. Tuliskan kata-kata sulit dalam teks di atas. Kemudian carilah artinya dalam KBBI. Oke, Lausa akan pilih 2 aja ya. Yang pertama proses, yang kedua suhu. Proses itu maknanya urutan pelaksanaan atau kejadian beberapa hal yang saling terkait. Kalau suhu itu ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin diukur dengan termometer. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Buatlah 3 kalimat dari kata-kata tersebut dan susunlah kalimat dengan benar menggunakan kata-kata baku. Oke.
Tadi ada proses sama suhu ya, Losa akan bikin 3. Yang pertama, perubahan wujud benda terjadi dalam proses yang berbeda-beda. Kedua, pada proses perubahan wujud benda, suhu yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Dan yang terakhir, suhu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perubahan wujud benda. Dari ketiga kalimat ini, Losa akan menggabungkannya menjadi suhu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi dalam proses yang berbeda-beda. Pada proses perubahan wujud benda, suhu yang dibutuhkan beragam. Gampang kan? Itu gampang. Cuman mungkin terlihat ribet karena kalian mendengar sambil melihat tulisan di layar handphone atau laptop kalian. Which is okay. Kalian bisa praktekkan sendiri ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Oke, ini lanjutannya. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. Oke, kita langsung ke Ayo Berlatih Bu Pena 3B, halaman 55. Kerjakan soal-soal berikut. Oke, perhatikan gambar dan tokoh yang ditunjuk oleh anak panah berikut dengan seksama. Ini gambarnya. Oh, ini tanda panahnya yang selingkari ya. Dia itu menunjuk ke anak rambut pendek berkacamata. Oke. Pertanyaan yang pertama yang A, apa peran anak yang ada pada gambar di samping? Oke. Jadi yang ditanya itu yang dilingkari ini ya, yang ada anak panahnya ini ya. Jadi anak ini yang berkacamata, berambut pendek ini dia sedang membersihkan meja. Kemudian B, apa akibatnya jika peran tersebut tidak dilaksanakan oleh anak tersebut? Oh, tentunya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah itu tidak dapat berjalan lancar karena meja kotor dan berdebu. Kemudian yang C, apa peran lain selain kegiatan yang dilakukan anak dalam gambar? Oke, ada 4 lagi ya yang lainnya ya. Ada yang mengelap jendela, menyapu lantai, mengepel lantai, dan menghapus papan tulis. Oke. Lanjutannya, nomor 2. Dengan bahasamu sendiri, jelaskan pentingnya perbedaan peran di sekolah. Oke. Ini bahasa Lause ya. Gak apa-apa. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. Oke. Ini contoh ya, ada di teks sebelumnya. Oke, nomor 3. Apa yang terjadi jika salah satu peran di sekolahmu tidak hadir? Jawabannya, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tidak dapat berjalan lancar. Nomor 4, tuliskan peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berikut di sekolahmu. Oke, ada petugas keamanan, ada guru kelas, dan ada kepala sekolah. Kita mulai dari petugas keamanan. Oke, petugas keamanan bertugas mengawasi dan menjaga keamanan sekolah. Lalu guru kelas itu bertugas membimbing anak didiknya dengan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir kepala sekolah bertugas memimpin suatu sekolah. Oke? Masih di muatan PKN. Tugas warga di sekolah. Ini teksnya, Losa akan bacakan ya. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Sebagai siswa, tugasmu adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Tugas guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Tugas kepala sekolah memimpin dan mengawasi semua kegiatan di sekolah. Bagaimana dengan peran-peran yang lain di sekolah? Nah, apa sajakah tugas dari masing-masing peran tersebut? Ayo lakukan wawancara pada kegiatan berikut untuk mengetahuinya. Wawancara adalah kegiatan mengajukan pertanyaan
secara bertatap muka langsung dengan narasumber sebagai sumber informasi. Oke, sekarang ini Lause akan menuliskan berbagai peran di sekolah ya. Ini tabelnya, ini contoh saja. Yang pertama itu Ibu Murni. Nah, Ibu Murni itu berperan sebagai petugas kebersihan di sekolah kita. Tugasnya di sekolah membersihkan kelas, kantor guru, toilet, dan seluruh lingkungan di sekolah. Kemudian yang kedua ada Pak Nando. Pak Nando ini perannya adalah petugas keamanan di Sekolah Bahagia. Tugasnya menjaga keamanan sekolah, mengatur parkir agar tetap rapi, mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan di sekolah. Dan yang terakhir ada Iilia. Iilia itu adalah penjaga koperasi sekolah, itu adalah perannya. Tugasnya menjual peralatan sekolah, kemudian dia juga menyediakan jasa fotokopi. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke muatan matematika. Kita akan belajar tentang kesetaraan satuan berat. Oke. Di sekitar kita, banyak kita temui jenis makanan yang dibuat dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Contohnya ikan asin, kerupuk, dan manisan buah. Proses pengeringan membuat berat makanan itu berkurang. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa satuan berat seperti kilogram atau kg dan gram atau G ya. Nah, sebelum kita masuk, Lause akan mengulang kembali tentang bagaimana cara kita menghitungnya. Oke, di sini sudah ada tangganya, ada kilogram, kita mulai dari atas ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika naik, satu tangganya itu dibagi 10. Oke. Jika turun, setiap tangganya itu dikali dengan 10. Jadi satu tangga itu 10, dua tangga 20, no, bukan. Tetapi satu tangga 10, dua tangga 100, 3 tangga 1000, 4 tangga 10.000, 5 tangga 100.000, dan seterusnya. Jadi yang ditambahkan itu adalah nolnya. Kita sudah belajar sebelumnya tentang kilometer, kemudian meter. Nah, ini sama aja. Yang membedakannya itu hanya ini untuk menghitung berat. Sementara yang sebelumnya itu adalah untuk menghitung jarak. Oke, caranya itu masih sama. Satuannya saja yang berbeda ya. Kita lanjut. Sekarang perhatikan contoh tentang hubungan antar satuan berat berikut. Pertama, berat ikan asin 2.500 gram. Sama dengan 2.000 gram ditambah 500 gram. Sama dengan 2 kilo ditambah 500 gram. Oke, dari mana dapat 2 kilo? Oke, dari gram ke kilogram itu kan naik. Otomatis dibagi 3 tangga. Dibagi 3 tangga artinya dibagi 1000. Berarti 2000 dibagi 1000 jawabannya 2. Dan dia langsung menjadi satuan kilogram. Oke, jangan bingung ya. Jawabnya adalah 2 kilogram 500 gram. Kemudian berat manisan buah 4.500 gram sama dengan 4.000 gram ditambah 500 gram. Kemudian 4.000 ini bagi dengan 1.000, jadilah 4 kg ditambah 500 gram. Hasilnya 4 kg 500 gram. Sekarang kita langsung aja yang ngerjain Ayo Berlatih Ibu Pena 3A halaman 57. Oke. Pasangkan berat yang senilai, hubungkan dengan garis. Oke, ini gampang ya. Nah, di atas itu satuannya itu gram, dan yang di bawah satuannya itu kilogram dan gram. Sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu di kertas coret-coret kalian, baru kalian cocokkan dengan jawaban yang Lause akan sampaikan ini. Jadi, di pause dulu, di stop dulu videonya, kerjakan ya, sambil latihan. Oke, jawaban yang pertama itu 5.005 gram, itu adalah 5 kilo. 5 kg 5 gram. Kemudian 5.065 gram sama dengan 5 kg 65 gram.
Kemudian 5.605 gram sama dengan 5 kg 605 gram. Dan yang terakhir, 5.095 gram itu tentunya 5 kg 95 gram. Mudah kan? Oke, sekarang ini soalnya ya. Isilah dengan bilangan yang tepat. Oke, ini ada 6 soal. Yang pertama soalnya 2 kg 430 gram itu berapa gram? Oke, berarti di sini kan udah ada 430 gram. Berarti yang akan kita ubah itu hanya 2 kilo ini saja. Oke, dari kilo ke gram itu kan turun. Otomatis diapain ayo? Betul sekali, dikali. Jadi 2 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena dari kilogram ke gram itu menuruni 3 tangga. 3 tangga diwakilkan dengan 1000. Kemudian 2 dikali 1000 ditambah 430 gram. Nah, sama dengan berapa? Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ini. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. 2000 di sini dia sudah menjadi satuan gram ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 430 gram. Jadilah 2430 gram. Sekarang, kalian lihat di buku pena 3B kalian dan kalian kerjakan nomor yang lainnya. Sementara di sini Lausa akan langsung memberikan jawabannya. Kerjakan terlebih dahulu baru cocokkan dengan jawabannya, oke? Lausa lanjut ke B. 5 kg 575 gram sama dengan berapa gram? Masih sama ini 5 dikali 1000 karena turun. 1000 karena kilogram ke gram itu jaraknya 3 tangga. Ditambah 575 gram. 5000 hasil dari 5 kali 1000 ditambah 575 gram. Kita jumlahkan menjadi 5575 gram. Kemudian yang C, 4 kg 200 gram berapa gram? Masih sama, 4-nya dikali dengan 1000 ditambah dengan 200 gram. Kemudian 4 dikali 1000 itu 4000 ditambah 200 menjadi 4200 gram. Nah, yang D ini sedikit berbeda ya. Ini kebalikan dari A, B, dan C. Di sini 2750 gram itu ada berapa kilo dan ada berapa gram. Nah, sisa gramnya itu tentu nggak usah kita ubah ya. Sekarang kita harus cari tahu kilogramnya itu yang mana. Nah, dari gram ke kilogram itu kan jaraknya 3 tangga. Otomatis itu 1000 ya. Ribuan. Dari 2750, satuan ribuannya itu hanya 2000. Berarti ini kan naik ya dari gram ke kilo. 2000 ini dibagi 1000. Oke? Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Baru dijumlahkan dengan sisanya, yaitu 750 gram. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2000 dibagi 1000 itu, jawabannya 2 kilo. Dia langsung kilo ya, karena udah dibagi ke 1000. Ditambahlah dengan 750 gram. Jadilah 2 kg 750 gram. Mudah kan? Sekarang ya soalnya itu 4635 gram sama dengan berapa kilo, berapa gram. Nah, masih sama 4000 karena kenapa 4000? Karena di soalnya ini ribuannya itu hanya 4000 ya. Dibagi 1000 ditambah 635 gram. Jawabannya 4 kg ditambah 635 gram sama dengan 4 kg 634 gram. Oke, dan yang terakhir soalnya 15.250 gram itu berapa kilogram, berapa gram? Hitungnya masih sama, yang membedakan hanya ini makin banyak ya angkanya jadi 2 digit ya. Oke, jadi yang pertama itu 15.000. Kenapa 15.000? Karena ribuannya di sini 15. Jadi 15.000 dibagi 1000 ditambah 250 gram. Jadilah 15 kilo hasil dari 15.000 dibagi 1000 ditambah 250 gram. Jadi jawabannya 15 kg 250 gram. Mudah kan? Ini gampang banget. Kalian sudah hafal belum? Tangganya itu, ayo hafalin ya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SBDP. Karya seni dekoratif. Nah, ini gambarnya.
Nah, seni rupa memiliki jenis yang beragam. Salah satu jenisnya yaitu gambar dekoratif. Pernahkah kamu menggambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat pewarna seperti pensil warna, cat air, atau krayon. Lanjutannya, sebuah gambar dekoratif tentunya memiliki unsur-unsur seni rupa. Nah, kalian ingat nggak apa sih unsur-unsur seni rupa yang sudah kalian pelajari? Ada garis dan warna, merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh sebuah gambar dekoratif. Oke, sekarang Lausa akan tunjukkan contoh gambar dekoratif ya. Tadi kan kalau contoh yang di sini tuh dia itu seperti tumbuhan ya, bunga ya, tumbuhan. Sekarang itu hewan, ada gajah dan kura-kura. Nah, ini tuh salah satu contoh gambar dekoratif. Kalian bisa nggak bikin gambar dekoratif? Kalau bisa coba deh dibikin. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nggak terasa ya? Lausa dari tadi udah komat kamit nih. Kalian udah paham belum pembelajarannya? Kalau kalian belum paham, jangan sungkan tanyakan ke Kue Lausa ya, terutama matematika. Nah, kalian harus menghafalkan tangganya. Sebelumnya kan kita udah belajar kilometer ya, kilometer yang satuan jarak itu. Nah, sekarang kita belajar satuan berat, kilogram, dan lain-lainnya ya. Nah, kalian itu nggak perlu menghafal dari awal lagi. Kalau kalian udah hafal yang kilometer, meter, desimeter itu kalian hanya mengubah meter menjadi gram. Oke? Yang meter tadi ubah jadi gram. Selesai deh, kalian bisa mengerjakan. Jangan lupa rumusnya. Naik bagi turun kali. Naik bagi turun kali. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan berada di kerumunan. Selalu cuci tangan kalian. Gunakan maskernya ya.